Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika atau Erlangga Stretch Point Series Matematika ya, untuk SD atau MI kelas 5 ya. Yang mana buku ini sangatlah bagus sekali menurut saya ya. Jadi materinya cukup ringkas tapi mudah dipahami dan sangat mengena. Buku ini terbitan dari Erlangga ya, karangan dari Gunanto dan Desi Adalia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari latihan ulangan bab 5. Bab 5 itu mengenai pengolahan data, yang mana untuk latihan ulangan bab 5 itu ada paket 1 dan paket 2 ya. Yang mana sebenarnya ini sudah kita kerjakan sampai terakhir, bahkan latihan ulangan akhir tahun, tapi ini ada yang ketinggalan ya. Untuk yang paket 1 yang bagian C itu ada yang belum terbahas ya. Jadi untuk yang nomor 1 yang bagian C, latihan ulangan bab 5 paket 1 yang C nomor 1 sudah kita bahas. Untuk kali ini kita akan membahas untuk yang nomor 2. Oke ya, jadi yang nomor 1 sudah kita bahas ya. Sekarang kita mau nomor 2. Tapi mungkin kalau pengen tahu ya jawaban dari buku SPS Matematika kelas 5 mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir latihan ulangan akhir tahun, mungkin bisa dilihat di playlist, atau kalau tidak mungkin kata kuncinya cukup dicari pembahasan ESPS, kemudian sesuai dengan apa yang dicari, misalnya latihan ulangan bab 5 ya, dicari di situ. Nanti ada mulai dari paket 1, paket 2 yang bagian A, B atau C ya, sesuai yang dicari. Misalnya juga latihan 1 dari bab 1 juga ada, ditulis sesuai dengan katanya seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi untuk yang nomor 2 ya, latihan ulangan bab 5 paket 1 bagian C yang nomor 2. Jadi ini ada data banyak halaman buku cerita yang dibaca Dewi selama seminggu adalah sebagai berikut. Hari Senin 13 halaman, hari Selasa 15 halaman, kemudian hari Rabu ada 16 halaman, hari Kamis 14 halaman, hari Jumat 15 halaman, hari Sabtu 25 halaman, dan hari Minggu 28 halaman. Nah, pertanyaannya, ini ada 2 pertanyaan. Tentukan jumlah halaman buku cerita yang dibaca Dewi dalam seminggu ya. Jadi yang ditanyakan jumlah halamannya berapa selama seminggu, berarti mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Kemudian yang B, sajikan data tersebut dalam diagram garisnya. Kita diminta menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kalau nomor 1 tadi kita diminta menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Demikian juga mungkin bagaimana cara membuat diagram batang, bagaimana cara membuat diagram garis ya, membuat data dalam bentuk diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Materinya juga ada ya, sudah saya buatkan di playlist juga mengenai materi matematika SD. Di situ sudah lengkap ya, bagaimana cara membuat diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran ya, dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk derajat, sudah ada semua. Oke, untuk membahas soal nomor 2 ini, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi yang diketahui tadi, Dewi membaca buku cerita selama seminggu ya. Hari Senin 13 halaman, Selasa 15 halaman, Rabu 16 halaman, Kamis 14 halaman, Jumat 15 halaman, Sabtu 25 halaman, dan Minggu 28 halaman. Kemudian yang ditanyakan
ada berapa jumlah halaman yang dibaca Dewi selama seminggu. Kemudian yang B, sajikan data dalam bentuk diagram garis ya. Jadi ada dua pertanyaan. Nah, maka di sini kita jawab untuk yang pertanyaan A terlebih dahulu ya. Jadi jumlah halaman yang dibaca Dewi selama seminggu itu berarti kita jumlahkan ya, mulai jumlah halaman yang dibaca pada hari Senin itu 13 halaman, Selasa 15 halaman, Rabu 16 halaman, Kamis 14 halaman, Jumat 15 halaman, Sabtu 25 halaman, dan Minggu 28 halaman ya. Oke. Maka kita tambahkan di sini ya, 13 tambah 15 itu 28, 16 tambah 24 30, biar mudah ya menghitungnya. Kemudian 15 ditambah 25 itu 40, kemudian ditambah dengan 28 ya. Kemudian 28 tambah 30 hasilnya 58, 40 tambah 28 hasilnya 68. Kita tambahkan 58 tambah 68 hasilnya adalah 126 ya. Jadi jumlah halaman yang dibaca Dewi selama seminggu adalah 126 halaman. Ini untuk jawaban yang bagian A ya. Selanjutnya untuk yang bagian B ya, bagian B ini kita diminta menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Oke, di sini untuk yang bagian B, sajikan data dalam bentuk diagram garis. Tentulah kita harus tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu untuk membuat diagram garis itu seperti apa. Jadi yang pertama kita tentukan sumbu tegak atau sumbu Y dan sumbu mendatar atau sumbu X ya, atau sumbu vertikal dan horizontal ya, sama aja ya. Kemudian yang kedua, buatlah nama hari pada sumbu mendatar atau sumbu X dan banyak halaman pada sumbu tegak atau sumbu Y ya, sesuai dengan data tadi ya. Jadi ada hari sama ada halaman ya, jumlah halaman ya. Ini langkah yang kedua. Jadi pertama kita tentukan sumbu X sama sumbu Y-nya atau sumbu tegak sama sumbu mendatarnya. Kemudian setelah kita tentukan, maka mana yang sebagai sumbu mendatar dan mana sebagai sumbu tegaknya ya. Oke, itu langkah kedua. Lah, langkah ketiga selanjutnya adalah kita buat titik pada pertemuan nama hari dan banyak halaman yang sesuai data. Misalnya hari Senin, kemudian banyak halamannya berapa tadi sesuai ya. Kemudian kita buat titik pertemuannya. Setelah itu, setelah kita buat titik-titik pertemuan, kemudian kita tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat, karena kita diminta membuat dalam bentuk diagram garis, maka kita tarik garis hubung antar titik tersebut. Oke, inilah hasilnya ya yang sudah kita buat. Jadi ini jangan lupa untuk memberi judul ya untuk setiap diagram atau setiap apa yang kita buat. Misal diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, itu kita buat judulnya dulu. Ini adalah data halaman buku cerita yang dibaca Dewi selama seminggu ya. Maaf, ini belakangnya ada coret-coretan. Nah, ini kemudian kita tentukan ya. Kita tentukan di sini sumbu X atau sumbu mendatarnya ya, nama hari ya. Jadi jangan lupa jaraknya. Jadi ini saya buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini jaraknya saya buat 1 cm. Kemudian untuk sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya ini kebetulan udah ada garisnya, jadi lebih mudah. Tapi kita juga harus lihat ya. Jadi skalanya tadi berapa. Jadi datanya tadi paling tinggi adalah 28 dan paling rendah adalah 13. Maka saya buat ini 28, tidak apa-apa, yang penting mencakup. Sama paling rendah saya buat ini adalah 10 ya, 10 sampai 28 dengan jaraknya 2 tambah 2 atau kelipatan 2 ya. Oke, kalau sudah kita tentukan ini jumlah halaman, yang ini adalah nama hari, kemudian kita lihat datanya tadi ya. Sesuai dengan data tadi bahwa hari Senin itu ada 13 halaman yang
baca, maka kita tentukan titiknya. Hari Senin 13 halaman berarti di sini. Antara 12 dan 14 di tengah-tengahnya ya berarti ya. Oke. Kemudian hari Selasa. Hari Selasa itu 15 halaman. Maka kita tentukan antara 14 sama 16 ya, hari Selasa. Kemudian hari Rabu 16 halaman. Rabu 16 halaman berarti kita buat titiknya Rabu dengan 16. Kemudian hari Kamis itu 14 halaman. Hari Kamis 14 halaman. Kemudian hari Jumat itu 15 halaman, maka antara Jumat sama 15. Selanjutnya hari Sabtu. Hari Sabtu itu banyak ya. 25 halaman. Sabtu dengan 25 di sini. Kemudian hari Minggu. Hari Minggunya 28. Nah, ini yang paling tinggi. Minggu sama 28. Nah, ini. Jadi kita sudah selesai membuat titik-titik pada pertemuan nama hari dan banyak halaman. Selanjutnya kita tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Dan jadi mulai dari hari Senin ke hari Selasa kita tarik garis hubungnya ya. Kemudian hari Rabu. Nah, di sini ya, Senin, Selasa, Rabu, kemudian hari Kamis turun ya. Ini pakai penggaris lebih bagus ya. Nah, oke, kemudian hari Jumat. Nah, ini yang dibaca lebih banyak lagi, 15 halaman berarti naik. Oke, hari Jumat. Kemudian hari Sabtu, bacanya ini banyak sekali ya. Oke, saya buat pakai penggaris saja biar lebih rapi. Nah, di sini hari Jumat. Nah, ini. Kemudian hari Sabtunya 28 halaman, kita hubungkan dengan menggunakan penggaris juga. Nah, kira-kira seperti ini ya diagram garis yang terjadi ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Maaf, ini jangan dilihat yang hijau belakang ini ya, karena memang sudah dipakai, tapi kita memanfaatkan kertas yang ada ya. Oke, jadi ini untuk pertanyaan yang B sudah terjawab ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasannya untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3 yang bagian C dari latihan ulangan bab 5 paket 1 ya, ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya, karena masih kurang nomor 3, 4 dan juga 5 ya. Demikian juga untuk yang latihan ulangan bab 5 yang paket 2, ternyata juga yang bagian C masih belum ada, nanti kita susulkan di kesempatan berikutnya. Yang penting kita sudah belajar bersama dan tentunya tahu bagaimana cara untuk membuat diagram garis ya pada pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.